Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kepada kita semua kepada anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kemarin yang terakhir kita membahas tentang anjuran disyariatkannya atau disunahkannya membaca ta'awud. Jadi dalam kondisi yang bagaimana, momen yang bagaimana seseorang disunahkan membaca ta'awud, yaitu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Nama dari surat Al-Fatihah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa nama-nama Al-Fatihah itu
atau surat Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Ya, surat Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu beliau menyebutkan bahwa jumlah nama dari Al-Fatihah itu berkisar 20-an nama. Ya. Jadi kalau penjelasan dari Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, Al-Fatihah itu memiliki sekitar 20 nama. Sedangkan menurut Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Basair Dzawit Tamyiz, beliau menyebutkan bahwa Al-Fatihah memiliki hampir 30 nama. Ya. Jadi kalau Imam Suyuti mengatakan Al-Fatihah memiliki berapa nama? Berapa tadi? 20 nama. Adapun Imam Al-Fairuz Abadi mengatakan bahwa Al-Fatihah memiliki 30 nama. Nah, adapun nama-nama yang disebutkan secara jelas di dalam nas hadis ini meliputi beberapa nama. Mari kita simak di antara nama-nama Al-Fatihah ini. Yang pertama, Al-Fatihah itu dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Ini yang pertama. Al-Quran dinamakan apa? Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya, Nabi SAW bersabda, la sholata, tidak ada sholat. Ini pengertian la sholata ini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan tidak sempurna. Ya, la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, tidak sah atau tidak sempurna, ada dua sisi situ. Bagi orang yang tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Lah, yang dimaksud Fatihatul Kitab ini tidak lain apa? Al-Fatihah. Dinamakan sebagai pembukaan. Saya ulangi, dinamakan sebagai Fatihah. Fatihah niku artinya apa? Napa Bu? Pembukaan. Itu jika dilihat dari sisi penyusunan Al-Quran dalam bentuk tertulis.
Saya ulangi, dinamakan sebagai pembukaan itu jika dilihat dari sisi penyusunan Al-Quran dalam bentuk yang tertulis, bukan dari sisi urutan penurunan ayat-ayat. Sebab kalau ayat pertama yang diturunkan apa? Surat apa? Menurut dalil yang sahih apa? Al-Alaq. Menurut dalil yang sahih adalah surat Al-Alaq. Jadi dikatakan pembukaan itu dilihat dari sisi apa tadi? Penyusunan Al-Quran dalam bentuk yang tertulis. Ini yang pertama. Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab. Nomor 2, nama lain dari Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau disebut Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Quran atau dinamakan Ummul Kitab. Nah, kenapa kok dinamakan induk? Ummu itu induk, ya, induknya Al-Quran atau inti dari kitab. Inti dari kitab. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena inti dari kandungan Al-Quran itu terdapat di dalam Al-Fatihah. Ulangi, kenapa dinamakan induk? Karena inti dari Al-Quran itu terdapat di dalam Al-Fatihah ini. Ya, terdapat di dalam Al-Fatihah ini. Lah, nama Ummul Kitab itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, jeneng Ummul Kitab niku diambil dari hadisnya Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab. Kata beliau, surat Alhamdulillah itu, nah surat Alhamdulillah ini dimaksud apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran wa Ummul Kitab. Ini dalil yang dipakai atau penamaan Ummul Quran Ummul Kitab itu diambil dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwa bacaan Alhamdulillah yang di surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Kemudian ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3. Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Disebut apa? As-Sab'ul Mathani. Napa sing dimaksud As-Sab'ul Mathani niku? Yang dimaksud As-Sab'ul Mathani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ini ku nggih disebutaken warning kene kitab At-Tirmidzi.
Alhamdulillah itu adalah as-sab'ul masani. Bacaan alhamdulillah yakni surat Al-Fatihah itu disebut as-sab'ul masani riwayat Imam Tirmidzi. Juga disebut wonten gene surat Al-Hijr. Cobi dibuka surat Al-Hijr, surat ingkang gangsal welas. Surat 15 ayat 87. Surat 15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Ya. Dan sungguh kami memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang. Lah sing dimaksud 7 alang berulang-ulang, 7 ayat berulang-ulang niku napa? Itu sering kali dibaca berulang-ulang, enggak ada surat lain kecuali Al-Fatihah. Makanya surat sing paling masyhur niku surat Al-Fatihah. Wong gak salat mawon hafal kok. Nggih mboten? Nggih, mukjizate Quran. Wong gak salat hafal Al-Fatihah, hafal. Pokoke apalagi nek sering kundangan. Nah, niku tambah malah cepet hafal. Soalnya setiap undangan niku mesti ya Allah, ngaten. Nih. Pun niku nomor pinten wau? Nomor 3. Nah, jadi disebut Sab'ul Masani itu karena 7 ayat diulang. Kenapa kok disebut 7 ayat yang berulang-ulang? Karena 7 ayat ini dibaca berkali-kali setiap hari. Ya, dibaca setiap sholat, setiap rokaat itu dibaca. Bon. Nomor sekawan. Nomor sekawan. Al-Fatihah juga dinamakan Al-Qur'anil Azim. Al-Qur'an Al-Azim. Disebutaken kalian Imam Ibnu Katsir wonten gene tafsiripun nalikane jelasaken surat Al-Hijr ayat 87 niki wau. Nggih. Dadi nalikane Imam Ibnu Katsir jelasaken tafsir surat Al-Hijr ayat 87 niku jelasaken yang dimaksud Al-Qur'anil Azim wonten gene ayat kalimat terakhir niku ingkang dipun maksud Al-Fatihah. Ini ku surat Al-Fatihah. Lah niku diperkuat kalian hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang dimaksud Al-Fatihah hiya as-sab'ul mathani. Nggih, surat Al-Fatihah niku adalah surat as-sab'ul masani. Napa as-sab'ul masani mau Bu? Napa Bu? 7 ayat ingkang diulang-ulang. Kenapa kok disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Kenapa kok disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena setiap hari dibaca berulang-ulang. Niki pun ngantos nggih duwe catetan, gak ngerti karepe aja sampean.
duwe catetane tapi gak ngerti karepe aja sampe. Niku gak duwe gak dadi ilmu niku. Maju sampe nyuwatet nek gak ngerti karepe niku gak dadi ilmu. Saged dipun pahami. Makane kula balan-baleni cek sampean paham. Dene dibalan-baleni kok mboten paham takdir. Takdire mboten paham. Pun nggih. Nah, niku dipun riwayataken kalian Imam Bukhari ya saking sahabat Sa'id bin Mu'alla. Beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu asbabul masani wal Qur'anul azim allati utituhu. Ya, Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan dia itu adalah Al-Quran yang agung yang dikaruniakan Allah kepadaku. Dan bahkan Al-Fatihah itu kena 3 sembarang kalir. Saged damel ngruyah, Pak. Ngruyah. Dadi nek jenengan ibu-ibu sing jaler utawa anake sakit panas dijupukno banyu dibaca Al-Fatihah di sebulno rada didoni titik tengene banyune tapi aja akeh-akeh idune. Paham ya? Engko diombekno. Insyaallah kalau jenengan baca itu dengan penuh keyakinan, jangan ngelihat panjenengannya, tapi ngelihat ini ayat-ayat Al-Qur'an. Nani kan maca Qur'an niku ngoten. Aja ndelok sampeane, aja ndelok penyakit, sampean ndelok ini ayatnya Allah. Ini kalamnya Allah. Kalau dibaca dengan keyakinan itu, insyaallah nanti banyak orang bisa sembuh dengan doa Al-Fatihah ini. Nah, engko nek pun jenengan ana tanggane lara dibaca Al-Fatihah waras, tanggane lara suwe-suwe dipanggil tiang jenengan. Ya suwe-suwe dipanggili tiang. Nah, engko dikai papan nama melayani lumayan bondo itu. Enggak kayak guyonan ning tangga-tangga. Kana cek didoni budemu. Ngaten. Ya saestu kok niki. Kula nene donglo singan niku dikira wong duwe ilmu macam-macam nggih mboten. Kula maca ngene kitab Riyadhus Shalihin kok doa-doa dari Nabi niku kok ya alhamdulillah banyak tiang sing gegere abu, sing sikile bengkong. Kalau selalu saya tanya, sudah dibawa ke dokter nopo dereng? Sampun kok sudah 4 kali derengan. Alhamdulillah kita baca, ayo coba istighfar sih biar ana dosane ngoten kula. Akhirnya bacakan Fatihah. Waras alhamdulillah. Wah akhirnya tiang-tiang niku nang omah nggawa kembang. Anjene wong kampung. Ngene donglo nih. Teng griyane nggawa kembang. Dudu kembange turi, kembangnya apa iku? Sing nyekar lho. Nang omah nggawa kembang. Lah napa jenengan nggawa kembang niki? Mboten niki syarate Ustaz. Gak ngene, sampeyan nggawa kembang turi malah seneng aku ngono. Engko tak pecele. Tak kon nggo mule niku digo metu, Mas. Disiram ning ngarepe omah kurang ajar. Wis angel bojong desa. Angel bojong kampung nih. Ya akhirnya laris, Pak. Laris. Tapi sudah saya sepakat, bismillah, kita tidak mengambil 1% pun rupiah dari itu. Jadi mau malah seneng. Tapi akhirnya oleh ote-ote, oleh roti goreng ngoten balian. Dikai duit gak gelem, akhirnya diorang roti goreng. Insyaallah ngoten. Ben nggih, niku dibacakan Al-Fatihah. Nanti kita lihat keutamaan Al-Fatihahnya. Niki sakit nama-nama dulu, nggih. Pun nomor gangsal. Nomor gangsal. Nama Al-Fatihah yang kelima dinamakan As-Shalah. Nah, Al-Fatihah juga dinamakan apa? As-Shalah. Kata As-Shalah niki dipun ambil dari hadis qudsi. Diambil dari hadis qudsi ingkang dipun riwayataken kalian Imam Muslim.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat ini ya, qasmani as-shalah, aku membagi salat ini qasmaini dengan dua bagian. Aku membagi salat ini dengan dua bagian. Nah, yang dimaksud aku bagi salat ini itu adalah bacaan Al-Qur'an. Maka disebutkan hadis berikutnya, idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qultu, maka aku menjawab, ya athna abdi, hambaku telah memujiku. Dan jadi nalikane kula mbek sampeyan niku muni alhamdulillah waktu salat, itu Allah jawab, Pak. Ini kalau ini kita bawa di dalam sholat kita, saya ulangi lagi, kalau pemahaman ini kita bawa kita waktu sholat, ketika kita baca alhamdulillah, hati kita yakin, ya, hati kita meyakini Allah sedang menjawab bacaanku, maka itu saged bantu khusyuknya sholat. Niku saged bantu khusyuknya sholat. Jadi ono rasane, Pak. Iki selama ini mungkin hilang dari hati kita. Ayo dirasa nih. Waktu kula mbek sampean maca Al-Fatihah, rumangsa nek bacaan Fatihah niku dijawab kali Allah. Rumangsa mboten? Mboten rumangsa, mangkane ampang salate. Iku salah satu sebab hilangnya khusyuk dari hati kita ini. Gak iso ngrasakno nikmate salat. Insyaallah kapan-kapan kita bahas bagaimana cara mendapatkan kekhusyuan. Paling tidak niku ono rasane salat. Aja sampai kula mbek semen salat niku dari awal sampai akhir ngowoh, napa ngowoh niku. Napa ngowoh niku napa? Hah? Awas diperhatikan. Ya diperhatikan. Ampun ngantos kula mbek sampean mboten sadar kita itu sedang berdiskusi dengan Allah. Hampa, anyep, hambar. Akhirnya muncul kemalasan, nanti satu saat muncul malas. Gak dirasakan sholat itu keperluan yang sangat luar biasa. Sehingga orang untuk sholat itu bergegas, semangat sekali menyambut sholat itu. Boten dengan malas-malasan, dengan sekenanya, sekedarnya, boten. Tapi dilakoni dengan sepenuh hati, dirasakno karo ati. Nah, contohnya baca Fatihah niki. Nek kula mbek sampean mboten rumangsa dijawab kali Allah, ya hambar. Maca Al-Fatihah niku hambar. Tapi ketika ini kita pahami, nalikane kula mbek sampean niku muni alhamdulillahi rabbil alamin, niku Allah jawab, hambaku telah memujiku. Kemudian nalikane hamba ini membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Hambaku sedang menyanjungku. Hambaku sedang apa? Menyanjungku. Kemudian ketika hamba ini, ketika seorang mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, nalikane tiang maos Maliki Yaumiddin, maka Allah mengatakan hambaku telah mengagungkan aku. Hambaku telah mengagungkan aku. Nalikane tiang salat matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dawuh, nah disinilah pemisahnya ini. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dipecah jadi kalih. Ya, dipecah jadi dua, dibagi menjadi dua. Inilah ada dua bagian antara aku dengan hambaku. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abdi, maka bagi hambaku apa yang dia inginkan. Makanya tersusun dengan dua kalimat, iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagiannya Allah yang mana?